Bismillahirrahmanirrahim.
dijauhin, terus kita bakal ngerasa kayak aduh takut dimarahin, takut disebutin sama si temen ini. Jadi kita kehilangan nih, kita nggak punya prinsip dan kita nggak punya jati diri sendiri. Ya, ada pertanyaan, pernah nggak sih teman-teman itu melakukan sesuatu bukan karena maunya teman-teman sendiri, tapi karena takut dijauhi sama temennya sendiri, sama circle-nya lah, bahasa sekarang mah. Pernah nggak merasa seperti itu? Enggak, ada gitu deh. Pernah nggak merasa seperti itu? Coba contohnya apa? Ayo, gimana? Ayo, gimana contohnya? Yaudah, nanti nih. Ini pernah nggak dari sini, dari baca ini? Pernah merasain nggak? Gimana? Coba. Ya, futsal, benar. Makasih ya Pak. Dari sini. Bisa diperhatiin aja si baju merahnya. Nanti saya kasih tahu intinya ya. Oke. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Ya, mohon maaf panggilan untuk Ibu Meli, Ibu Eka, dan Ibu Kholima. Ibu Meli, Ibu Eka, dan Ibu Kholima ditunggu di ruang wakil. Terima kasih. Dalam video ini, jadi ada 3 teman. Yang 2 ini dia tuh lagi ngomongin tentang film Squid Game. Tahu kan teman-teman? Tahu. Nah, si baju merah ini dia tuh sebenarnya tahu, tapi dia tuh kayak ngerasa biarin sih, gak peduli gua, karena melihatnya itu dia cuma sesaat. Tapi 2 teman ini tuh benar-benar ngomongin setiap menit, setiap detik si Squid Game itu. Nah, ketika mereka nanya, kamu tahu gak sih tentang film Squid Game sama si baju merah ini? Dan baju merah itu menjawab tahu, padahal dalam hatinya tuh dia tuh nggak nonton sama sekali. Dia tuh kayak cuman gue ikut-ikutan aja biar dianggap sama circle dia gitu, biar nggak dijauhin lah ya. Nah, dalam video tersebut apa yang terjadi jika tadi yang baju merah itu terus mengikuti temannya? Ada gak sih dampaknya buat si baju merah kalau terus ikutan temannya yang tadi? Padahal dia tuh cuma memaksa diri dia untuk supaya dia tahu gitu loh film Squid Game itu, padahal dia nggak nonton sama sekali. Ada yang tahu dampaknya apa? Apa? Satu. Gak apa-apa, sebutin aja. Dan ini kalau di apa? Ada yang tahu teman-teman? Yang tahu nggak? Ngikutin kata hati. Ngikutin kata hati. Hah? Ngikutin kata hati. Ngikutin kata hati. Mohon maaf sekali lagi panggilan untuk Ibu Kholima dan Ibu Meli ditunggu di ruang wakil kepala madrasah. Terima kasih. Tadi kata siapa namanya? Atia. Atia sama Siti. Oh, siapa? Siti ya, itu benar. Jadi dalam video itu si perempuan yang baju merah itu dia nggak ngikutin kata hatinya, dia nggak bisa
kita semua dampak negatif, ada positifnya juga. Yang pertama kita lebih percaya diri, yang dimana teman-teman kalau ikut teman yang positif pasti teman-teman punya rasa percaya diri yang lebih meningkat. Yang kedua, termotivasinya berkembang. Yang ketiga, semangat belajar. Dan juga ada dampak negatifnya. Yang pertama ada kehilangan jati diri, yang tadi teman-teman gak punya prinsip dan teman-teman selalu mengikuti apa kata teman-temannya. Yang kedua, ikut perilaku buruk, contohnya tawuran, bullying, itu gak boleh teman-teman. Dan yang ketiga ada sulit berkata tidak. Pasti teman-teman ada tadi yang suka, padahal kalau ajangan temennya itu jahat, gak baik, tapi teman-teman gak berani ngomong tidak. Ada di sini? Kalau dia berarti gak ada. Gak ada. Gak ada. Itu kan berarti. Nah, selanjutnya apa sih tanda kita mulai kehilangan diri sendiri? Lihat tau gak? Teman-teman pernah merasa gak kehilangan diri teman-teman sendiri? Gak ada yang pernah merasa di kelas ini? Gak ada. Ya, alhamdulillah teman-teman. Gak ada teman-teman hebat. Teman-teman berarti. Nah, tanda kita mulai kehilangan diri sendiri itu ada 3. Yang pertama ada selalu ikut-ikutan teman. Kalian tuh pernah nih ikut-ikutan teman sama temannya sendiri? Berarti kalian pernah dong kehilangan diri sendiri. Yang kedua, lupa buat diterima orang lain. Pernah nggak? Misalnya gini deh contohnya. Misalnya teman-teman kalau di sekolah pakai kerudung, tapi kalau di luar sekolah teman-teman nggak pakai kerudung. Itu nggak pernah kan? Keren, hebat. Terus yang ketiga adalah sulit menolak ajakan temannya. Teman-teman pernah nolak ajakan teman-temannya nggak? Circle-nya lah. Contohnya apa? Kalau ajakan temannya sendiri, circle-nya lah. Gitu. Pernah nggak? Apa? Padahal dia lagi makan. Bener ada positifnya ada negatifnya. Bener ada lagi? Masih ya? Ada lagi? Gak ada? Kan? Oke. Nih, cara bergaul tanpa kehilangan diri sendiri. Yang pertama tadi, kenali prinsip diri teman-teman. Kalau teman-teman punya prinsip, misalnya aku gak mau kebawa sama teman-teman aku yang perihal tawuran, bullying, itu berarti teman-teman bergaulnya gak kehilangan diri sendiri. Berarti berkata tidak. Kita berkata siapa ini tadi? Aisyah. Bener Aisyah tadi tolong ajakan teman seperti ya. Berarti Aisyah udah berani berkata tidak. Aku contoh ya. Yang ketiga ada pilih teman yang positif. Sini positif ya. Semua mantul. Ya. Yang keempat
Kencang sekarang. Ayo itu juga kencang. Sekarang kegiatan hari ini adalah kualitas materi yang teman-teman sudah dengar. Ada proyek namanya Dua Wajah Pergaulan. Di sini teman-teman nanti akan dibagi 3 kelompok yang isinya 12 orang. Ada 30 orang kan? Ya, bagian kelompoknya bagaimana teman-teman? Itu ya Allah. Teman-teman perhatikan, ini buat kelompoknya nanti ada perwakilan presentasi ya. Mohon kegiatannya. Yang pertama, mengamati pengaruh pergaulan terhadap diri sendiri. Di situ nanti ada bacaan membuat karya Dua Wajah Pergaulan. Yang sebelah kiri ada saat selalu mengikuti teman. Yang sebelah kanan ada saat menjadi diri sendiri. Nanti teman-teman menuliskan perasaan, dampak, contoh perilaku, dan cara mempertahankan jati dirinya. Contohnya seperti ini. Kayak gini. Nanti teman-teman berkreasi selamanya mungkin. Boleh digambar. Nah, ini kan banyakan. Nanti beberapa orang ada yang tulis perasaan, dampak, sama contoh perilaku, dan cara mempertahankan jati dirinya. Teman-teman yang lain gambar sifat kalian sekresi mungkin lah intinya. Nanti yang presentasi ada sesi dokumentasinya siapa yang paling bagus. Oke? Bisa buka sekarang teman-teman. Mulai dari sekarang. Dikasih 5 menit cukup. Jangan dong. Ininya apa sih namanya? Satu aja ya. Teman-teman semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bersama-sama kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Raka. Saya Bro. Dan saya akan memulainya ketika saat menjadi diri sendiri. Pada saat menjadi diri sendiri, kita menjadi lebih percaya diri karena kita mempunyai prinsip yang membuat diri kita menjadi lebih tenang. Dampaknya kita tidak kehilangan jati diri. Terus kalau perilaku berani bilang tidak kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh keenakan terus karena kita akan merugikan bagi kita bagi diri kita sendiri. Cara mempertahankan jati diri, kita mempunyai prinsip. Kalau kamu punya prinsip, kita jadi keturunan dan kehilangan jati diri kita sendiri. Yang kedua, saya akan mempresentasikan saat selalu mempunyai teman. Perasaannya percaya diri jadi hilang. Kita nggak punya tujuan dan lalai ke teman. Bisa jadi kita ketinggalan teman yang mempunyai prinsip dengan kita. Dampaknya kehilangan diri sendiri, yaitu nggak punya prinsip. Jam contoh perilaku dan orang. Kalau kita nggak punya prinsip, kita bakal terbawa arus teman yang tidak baik. Ya kalau teman baik kok bisa kayak ini, kalau temannya kata baik, nah ini yang berat. Kedua, cara mempertahankan jati diri. Berani berkata sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang kelompok 2. Udah, rapi, rapi, tiga orang satu. Ayo teman-teman. Perwakilan kelompok 2. Ya, udah.
It's time to begin the second lesson. Setelah menjadi diri sendiri, kita mengatakan kalau kita percaya